Dilansir dari ponsel penumpang, merekam detik-detik terbakarnya KM Natuna Express tujuan Wanci, Sulawesi Tenggara terbakar di tengah laut Jumat siang. Kobaran api yang muncul di belakang kapal membuat penumpang panik dan meminta pertolongan. Penumpang kapal berebut mengambil pelampung dan menggunakannya. Sementara itu, ABK kapal dibantu dengan penumpang bahu-membahu memadamkan kobaran api dengan air laut. Beruntung api bisa cepat padam dan tidak merembet ke bagian kapal lainnya. Tim SAR dan Polair setempat diturunkan untuk mengevakuasi penumpang kapal di tengah laut. Berdasarkan informasi awal, kebakaran kapal terjadi di perairan Wakatobi kurang lebih 1 jam setelah kapal berangkat dari dermaga. Sementara itu belum diketahui penyebab kapal terbakar. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kantor rekrutmen tenaga kerja di Jalan Cidok Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan digeruduk para pelamar kerja. Kantor tersebut disinyalir melakukan penipuan kepada para pencari kerja dengan memungut biaya ratusan ribu rupiah. Inilah video viral saat sebuah kantor rekrutmen kerja di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan digeruduk para pelamar kerja. Terlihat beberapa pelamar kerja tampak marah kepada para pegawai di kantor tersebut. Bahkan seorang pelamar kerja menggebrak meja hingga melempar kursi. Pelamar kerja tersebut juga menyebut bahwa di kantor rekrutmen ini diduga melakukan penipuan dan sudah banyak memakan korban. Tak hanya itu, seorang pria mengaku dimintai uang Rp850.000 ketika hendak melamar pekerjaan. Saya datang terus harus jadi interview ya, interview terus besoknya ditanya harus ada uang Rp850.000 buat medical check up. Rp850.000? Itu buat apa, Pak? Buat medical check up. Usai videonya viral di media sosial, kantor tersebut tampak tertutup rapat dan tidak adanya aktivitas yang berada di luar maupun dalam kantor. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. 3 orang ditangkap saat narkoba Polres Pelabuhan Belawan di rumahnya terkait kasus peredaran dan penggunaan narkoba di Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan narkoba jenis sabu siap edar. Setelah adanya laporan masyarakat, belasan anggota Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan langsung mengepung salah satu rumah yang dijadikan tempat peredaran narkoba di Jalan Abdul Sani Muthalib, Medan Marelan, Kota Medan. Dalam penggerebekan itu, para pelaku mencoba kabur dan sempat membuang barang bukti narkoba. Selain menyita sejumlah sisa paket narkoba, petugas juga mengamankan 3 orang bandar. Kini ketiga pelaku mendekam di balik jeruji besi Polres Pelabuhan Belawan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. 2 unit mobil dan 2 rumah milik pencuri sawit dibakar ratusan warga Desa Sabungan, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Aksi tersebut dilakukan lantaran warga kesal sawit mereka kerap dicuri. Satu unit mobil pick-up milik terduga pelaku pencurian kelapa sawit di Dusun Sukamakmur, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara dibakar warga setempat. Massa juga membakar rumah yang dihuni oleh para terduga pelaku yang selama ini meresahkan. Kemarahan warga semakin memuncak usai salah satu pemilik kebun Amanah Siregar memergoki aksi pelaku, tapi ditembak dengan senjata angin hingga mengalami luka di bagian tangan dan dilarikan ke rumah sakit. Warga yang mendengar kabar tersebut geram hingga memicu amarah dengan membakar 2 rumah dan 2 mobil milik pelaku. Atas resahnya masyarakat. Kenapa masyarakat resah? Pertama, terlalu seringnya kehilangan kelapa sawit itulah di daerah kita, khususnya daerah Desa Sabungan. Jadi kebetulan tadi pagi terjadi juga baku tembak antara pemilik lahan kelapa sawit dengan si pelaku. Polisi langsung menindaklanjuti kasus ini dengan mengamankan 2 orang terduga pelaku berinisial AK dan U untuk proses penyelidikan. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, pasca dilanda kebakaran sebuah mal di Jalan Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ditutup selama 3 hari. Penutupan sementara mal terkait proses investigasi yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian. Pasca kebakaran yang terjadi di Mall Ciputra, pihak manajemen menutup operasional mal selama 3 hari. Penutupan sementara ini terhitung mulai hari Jumat hingga Senin 7 Oktober mendatang. Pihak manajemen mal menyampaikan saat ini manajemen dan kepolisian tengah melakukan investigasi. Perlu kami sampaikan, demi kenyamanan dan keamanan bersama, terutama para pengunjung setia Mall Ciputra Jakarta, Mall Ciputra akan tutup operasional sementara selama 3 hari. Kebakaran melanda sejumlah toko lantai 5 Mall Ciputra, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kobaran api dan kepulan asap tebal memenuhi seluruh isi gedung mal ini. Sejumlah penghuni hotel Mall Ciputra dievakuasi keluar gedung. Dengan mengerahkan 16 unit mobil serta 80 personil, petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi ini berjibaku memadamkan kobaran api. Dari Jakarta, Rizky Baluti, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah lapak perbaikan peralatan kantor dan rumah warga di Kota Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut. Kebakaran melanda bangunan lapak perbaikan alat kantor dan rumah warga di Jalan Ahmad Syam, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Kobaran api yang terus membesar membakar seluruh bangunan karena banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api karena khawatir merembet ke rumah warga lainnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 7 unit armada damkar ke lokasi kejadian. Diduga api pertama kali muncul dari tumpukan kardus bagian belakang lapak. Menurut salah satu warga, asap tebal muncul terlebih dahulu lalu api tiba-tiba membesar. Asapnya ngebul, baru keluar api ke dalam batasnya gitu aja. Besar kenapa tadi kondisinya? Langsung gede karena itu kan barang limbah ya, namanya kardus lah ya, kardus, plastik kayaknya pakai itu aja. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa karena lapak dalam keadaan kosong. Sementara akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi Pilkada, pemirsa. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau yang akrab disapa Bang Dul menghadiri deklarasi Nyak PD atau perempuan pendukung Mas Pram dan Bang Dul. Deklarasi ramai dihadiri oleh emak-emak pecinta Sidul. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau yang akrab disapa Bang Dul menghadiri deklarasi Nyak PD atau perempuan pendukung Mas Pram dan Bang Dul. Dalam kegiatan ini Bang Dul juga ditemani oleh Cornelia Agatha atau Sarah dalam film Sidul Anak Betawi. Bang Dul juga mengatakan bahwa ia mengaku terkejut melihat hasil survei terhadap dirinya dan Mas Pram semakin meningkat. Ia yakin setelah deklarasi dukungan dari Nyak PD, survei terhadap paslon nomor 3 akan semakin meningkat. Iya, alhamdulillah ya, inilah dibilang kerja keras. Makanya maaf ya, kami baru mulai tanggal 28 Agustus. Tanggal 6 keluar survei sudah 28. Jujur pertama kali kita keluar dengan 28 kita terkejut. Kita pikir kita masih 10, paling tinggal lebih dari 15 lah. Nggak tahunya sudah begitu. Kita semakin kerja keras, kemarin keluar lagi hasilnya sudah 31. Saya yakin ini setelah nanti mak kelar ini, seminggu lagi akan naik. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri pelantikan pimpinan DPRD Kota Jakarta. Bertepatan dengan ulang tahun yang ke-53 tahun, Ridwan Kamil diberikan kejutan berupa kue ulang tahun. Kejutan ini diberikan oleh rekan-rekan media yang setia meliput kegiatan Ridwan Kamil. Dari Jakarta, Naura Safika, Dipo Sutisno, iNews melaporkan. Partai Perindo terus merapatkan barisan guna mendukung para calon kepala daerah di kontestasi Pilkada 2024. Kali ini Ketua Umum DPP Partai Perindo Anji Ratana Sudibyo menemui secara langsung para pengurus dan kader DPW Partai Perindo NTB bersama Cakada yang diusung.
Lawatan Angela yang juga Wamen Parekraf di Mataram NTB turut didampingi Waketum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar. Mengkonsolidasikan strategi pemenangan, dan tadi banyak masukan yang akan penting untuk kita perdalam supaya ke depan langkah-langkah di sisa 2 bulan ini akan kita efektifkan. Dan sekali lagi survei juga sudah menunjukkan kekuatan dari para calon ini, dan kita akan kawal sampai dengan kemenangan nanti di hari pemilihan. Selain memotivasi para cakada, kehadiran Ketua Umum DPP Partai Perindo juga untuk mematangkan strategi pemenangan di Pilkada 2024. Mohon support yang lebih intens lagi dalam 2 bulan ke depan ini, karena memang kompetisinya bisa dibilang hampir di semua tempat ini juga membutuhkan kerja ekstra untuk kita bisa memenangkan Pilkada 2024. Ibu Ketum tadi memberikan motivasi yang sangat kuat, maka kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bu Ketum dan juga kepada keluarga besar DPP Partai Perindo. Dan ini merupakan satu bentuk dukungan moral kami, dan kami nanti ke depan dalam 2 bulan ini akan lebih bergairah, bersemangat untuk bersilaturahmi ke masyarakat. Berbagai lembaga survei menempatkan pasangan Cakada NTB yang diusung partai berlambang Raja Wali Mengembangkan Sayap ini pada peringkat teratas dan berpeluang menjadi kepala daerah terpilih di Pilkada Serentak 2024. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapus Pen TNI Majen TNI Haryanto menjelaskan kondisi prajurit TNI yang ditugaskan di Lebanon bersama UNIFIL untuk misi perdamaian. Haryanto mengatakan prajurit TNI masih tetap melakukan kegiatan seperti biasa di markas UNIFIL dan telah siap membantu UNIFIL jika nantinya ada evakuasi. Menyusul situasi panas akibat saling serang antara Lebanon dan Israel, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Haryanto mengatakan saat ini kondisi para prajurit yang tengah bertugas dalam kondisi aman dan melakukan kegiatan seperti biasa. Ia menegaskan bahwa dalam tugas bersama pasukan perdamaian PBB, UNIFIL di Lebanon selalu ada koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk merespon situasi di lapangan. Haryanto mengatakan pasukan TNI juga siap membantu evakuasi bersama UNIFIL dan menunggu petunjuk yang dikoordinasikan oleh Kemlu termasuk melaksanakan evakuasi WNI. Kita TNI yang di home base siap untuk membantu kapan saja dengan atas petunjuk atau perintah dari yang sudah dikoordinasikan oleh Kemenlu. Kemenlu juga akan berkoordinasi dengan situasi yang di sana, Komander UNIFIL, untuk apabila ada evakuasi dan sebagainya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Sadu Santo, iNews melaporkan. Ketua Dewan Pembina FFI yang juga Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo hadir bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo dalam Kongres Luar Biasa Federasi Futsal Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat. Extraordinary Kongres 2024 digelar untuk mencari dan meresmikan Ketua Umum yang baru guna melanjutkan kesuksesan olahraga futsal Indonesia. Pada gelaran hari kedua KLB, menetapkan Michael Victor Sianipar yang juga Waketum DPP Partai Perindo sebagai Ketum FFI periode 2024-2028 menggantikan Haritanu Sudibyo yang telah menjabat Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia selama 3 periode. Pastinya kita sangat mengapresiasi khususnya Pak Haritanu, di mana kita lihat bagaimana beliau sejak 2017 membangun futsal Indonesia, dan hari ini pencapaiannya harus kita banggakan. Tadi Pak Erick Thohir menyampaikan peringkat 28 buat pria dan peringkat 14 untuk putri. Saya punya komitmen PSSI harus bisa terus menjadi satu kesatuan di seluruh sepak bola Indonesia, termasuk mendorong futsal secara tim nasional bisa terus rankingnya baik di dunia. Michael Victor Sianipar dinilai tepat untuk membidangi olahraga yang identik dan sedang digemari anak muda Indonesia ini. Jadi sudah pantas lah kalau Mas Michael melanjutkan, dan saya yakin bisa lebih baik lagi. Tapi saya menyatakan tetap komitmen mendukung futsal, tapi dari belakang. Sesuai kapasitas saya secara pribadi maupun secara MNC Group, melalui medianya dan sebagainya. Jadi saya juga melihat ini amanah yang sangat besar dan optimis tentunya bahwa ke depan kita bisa memajukan futsal lebih maju lagi. Sebagai bagian dari generasi muda, Michael dipercayakan mampu melanjutkan legasi FFI yang sudah dibangun sejak lama, serta membawa futsal lebih baik lagi.
Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada kabar bahagia nih dari industri film Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, film Indonesia tembus 60 juta penonton. Dan film apa saja sih yang paling banyak ditonton? Kita simak rangkumannya dalam infografis berikut ini. Ya, hingga 29 September 2024, menurut data Badan Perfilman Indonesia, penonton film Indonesia sudah mencapai angka 61,25 juta penonton. Nah, peningkatan jumlah penonton film lokal tahun ini diperkirakan akan terus naik. Apalagi masih ada sisa waktu sebelum penghujung tahun ini. Berikutnya kita lihat. Saat jumlah penonton film Indonesia mengalami peningkatan hingga mencapai angka 61,25 juta penonton, jumlah penonton film asing di Indonesia masih jauh di bawah jumlah itu, hanya sebesar 35 juta penonton. Selanjutnya kita lihat film apa saja yang paling banyak ditonton. Dilansir dari akun Instagram Kemenparekraf, berikut 10 film terlaris rilisan tahun 2024 yang paling banyak ditonton. Yang pertama ada film Agak Lain. Nah, film horor komedi Indonesia ini berhasil menarik 9 juta lebih penonton. Lalu di posisi kedua ada film Vina Sebelum 7 Hari. Nah, sebuah film thriller Indonesia yang mengangkat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini berhasil mencapai sekira 5,8 juta penonton. Lalu di posisi ketiga ada film Ipar Adalah Maut. Nah, film drama Indonesia yang diadaptasi dari cerita viral karya Eliza Siva ini mencapai 4,7 juta penonton. Lalu di posisi keempat ada film Kang Mak from Pimak. Nah, film bergenre horor komedi Indonesia ini berhasil mencapai 4,5 juta penonton. Lalu ada di posisi kelima ada film Badarawuhi di Desa Penari. Film horor Indonesia berdasarkan cerita viral KKN di Desa Penari ini mencapai lebih dari 4 juta penonton. Berikutnya, di posisi keenam ada film Siksa Kubur. Nah, lagi-lagi film bergenre horor psikologis Indonesia yang disutradarai oleh Joko Anwar ini mencapai 4 juta penonton. Lalu di posisi ketujuh ada film Sekawan Limo. Film horor komedi Indonesia yang disutradarai sekaligus dibintangi oleh Bayu Skak ini berhasil mencapai 2,5 juta penonton. Di posisi ke-8 ada film Pemandi Jenazah, lagi-lagi film horor, berhasil mencapai 1,6 juta penonton. Di posisi ke-9 ada film Ancika, Dia Yang Bersamaku. Nah, film drama romantis Indonesia ini menarik 1,3 juta penonton. Dan di posisi ke-10 ada film Laura. Nah, film berdasarkan kisah nyata tentang perjuangan hidup seorang influencer cantik bernama Laura berhasil mencapai 1,2 juta penonton. Ya pemirsa, itu tadi 10 film terlaris rilisan tahun 2024. Pemirsa udah nonton film yang mana aja nih? Mumpung besok sudah weekend, bisa nonton film karya anak bangsa yang sedang tayang di bioskop. Pemirsa, jika Anda menyukai olahraga air, belum lengkap rasanya jika belum merasakan sensasi rafting di Sungai Ayung di Bali. Selain seru dan belajar kekompakan, saat rafting di sungai ini Anda akan disuguhkan pemandangan indah dan asri di sepanjang lintasan. Abis panas-panasan, gue mau ngajak Vina ngadem di Sungai Ayung Tradikers. Partner gue ini emang ngerti banget yang gue butuhin. Oke, sebelum kita mengarungi sungai sepanjang 12 km, kita briefing dulu, Vin. Hah? 12 km, Mat? Bukan ngadem ini sih, disisa lagi. Tenang, Vin. Sungai Ayung ini adalah salah satu sungai terbaik untuk rafting. Lo pasti puas menikmati setiap kilometernya. Oke, we ready to go. Jalan 12 km, kita akan dayung sekarang. Kali ini kita rafting internasional, Vin. Banyak bule yang nemenin kita. Hehehe. Oke, jangan mau kalah kita, Mat. Ajar! Travel Addict tanpa batas.
Selain pemandangan yang bagus, kita juga dapat bonus air terjun di tengah perjalanan, Vin. Asli, ini baru ngadem yang sebenarnya, Mat. Mantap, bosku! Gila, Tradingers, lo harus lihat air terjunnya. Wow! Katanya sih ini toilet water ya. Toilet water. Waduh, bule belakang lo kenapa, Vin? Wah, kayaknya doi nabrak helm gua waktu meluncur tadi. Gua jadi nggak enak nih, Mat. Untung nggak terlalu parah. Kalau kalian rafting di sini, tetap jaga keamanan dan atur posisi duduk ya, Tradingers. Lanjut, Vin. Wah, seru ya pemirsa. Informasi wisata tadi bisa jadi referensi untuk mengisi libur akhir pekan Anda. Dan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Saya Reni Arumsari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.